Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Madan, NTM saya 2415061062. Pada kesempatan kali ini kita akan membangun rangkaian logical asynchronous counter up dengan menggunakan 6 buah IC 4027 dan yang akan menghasilkan 6 buah output. Yang pertama-tama kita menggunakan logic toggle untuk sebagai pulsa input dari clock. Kemudian kita menambahkan 6 buah IC 4027. Nah, untuk yang pertama-tama kita menghubungkan input dari pulsa clocknya menuju pin ketiga dari gerbang flip-flop pertama. Dan dikarenakan ini adalah sebuah rangkaian dari asinkronus, maka clocknya flip-flop selanjutnya menerima input dari flip-flop sebelumnya. Oleh karena itu, key action ini kita hubungkan ke clock flip-flop selanjutnya untuk pada semua rangkaian. Kemudian untuk input J dan K nya kita menambahkan sebuah power agar inputnya selalu bernilai 1. Kita hubungkan J dan K nya power. Selanjutnya, jika sudah begini, kita menambahkan logic probe sebagai implementasi dari semua output setiap flip-flop. Kita menambahkan 6 buah output. Kemudian output dari setiap flip-flop itu terdapat pada Q. Kita hubungkan setiap Q dari flip-flop ke masing-masing output. Jika sudah jadi begini, mari kita coba running. Nah, sebagai kondisi default, yaitu pulsa clocknya saat 0, maka kondisi output defaultnya juga menjadi 0000. Karena ini menggunakan 6 buah flip-flop, itu berarti kita mempunyai 2 pangkat 6 statement, yang berarti ada 64 statement dari 0 sampai 63 kondisi. Karena ini menggunakan IC 4027 yang aktif ketika diberikan input high, maka dia akan bereaksi ketika input clocknya itu menjadi 1. Nah, pada alur kerjanya, ketika kita memasukkan clock 1 tadi, kita mendapat clocknya menuju kondisinya menjadi toggle yang membuat Q menjadi 1 dan Q action menjadi 2. Nah, oleh karena itu output pertama menjadi 1 dikarenakan dia LSB atau less significant binary. Kemudian Q action menjadi clock untuk flip-flop selanjutnya, karena ini adalah rangkaian asinkronus. Ketika kita berikan input clock kedua, maka output 1 menjadi 0 karena dia kondisinya menjadi
Q sama dengan 0 dan Q aksen sama dengan 1. Nah, sinyal Q aksen 1 ini memberikan input ke clock yang menjadikan kondisinya aktif, sehingga Q-nya menjadi 1 dan Q aksennya menjadi 0. Oleh karena itu, mengapa output keduanya menjadi 1, referensi dari 000010. Kemudian jika kita memberikan input clock selanjutnya, pulsa clock selanjutnya, dia akan menjadi 11. Dengan alur kerja, kita memberikan input pulsa clock ke gerbang clock, kemudian Q kondisinya menjadi toggle, yang dimana Q-nya sama dengan 1 dan Q aksennya menjadi 0. Q aksennya menjadi 0, dimana Q ini menjadi output yang menghasilkan biner 1, dan Q di flip flop kedua, Q sama dengan 1 dan Q aksennya sama dengan 0 adalah kondisi dimana yang awal tadi. Kemudian jika kita berikan flip flop, kita memberikan pulsa clock selanjutnya, maka dia akan menjadi 100, karena kondisinya menjadi tunggal lagi dengan representasi Q sama dengan 0 dan Q aksen jadi 1, yang memberikan sinyal clock ini ke flip flop kedua dan memberikan lagi ke sinyal di flip flop ketiga, yang dimana menghasilkan kondisi Q sama dengan 1 dan Q aksen sama dengan 0, yang membuat output yang ketiga menjadi 1. Begitulah alur kerjanya sampai flip flop ke-6. Kemudian jika kita lihat alur kerjanya seperti itu hingga sampai pada kondisi ini adalah kondisi dimana ini adalah kondisi ke-64, dimana setelah kita memberikan sinyal pulsa clock sebanyak 63 kali. Nah, kita dapat melihat bahwa ini adalah paling bawah adalah most MSB atau most significant biner, dan paling atas LSB yaitu less significant biner. Jika kita melihat, jadi cara bacanya yaitu 1 1 1 1 1, yang berarti ini paling kiri menuju hingga paling kanan. Yang ya, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.